Akhirnya karena didesak terus, aku pun menceritakan tentang keadaan sesungguhnya di rumah tanggaku. Inilah pertama kalinya aku bercerita pada orang lain tentang rahasia isi kamarku selama ini. Aku ceritakan mulai dari saat malam pertama hingga saat itu. Mata Pak Ali terbelalak mendengar penuturanku. Ia tidak menduga kejadian yang aku alami selama menikah. Dan dia pun bertanya padaku, "Berarti sampai saat ini kamu masih asli, meskipun sudah cukup lama menikah?" Aku hanya mengangguk dan menitikkan air mata saat mendengar pertanyaan Pak Ali. Ia menghela nafas dengan berat, lalu dia diam dan memandangi aku yang masih menangis terseduh-seduh. Dia bertanya kembali, apakah aku akan minta cerai dari suamiku? Aku menjawabnya, kalau belum terpikirkan olehku akan hal itu. Aku semakin sedih mengingat keadaan suamiku, hingga aku pun terus menangis. Pak Ali berusaha menghiburku agar jangan terlalu sedih, dan dia minta aku jangan menangis lagi. Aku tidak sanggup untuk berhenti menangis, meski saat itu beban perasaanku sudah aku keluarkan. Namun, mengingat kejadian bersama suamiku, aku menjadi amat sedih. Pak Ali lalu berdiri dan pindah duduknya di sampingku. Ia lalu memegang kepalaku seperti seorang ayah pada anaknya. Jadi, inilah yang akan aku ceritakan, yaitu bagaimana kok sampai aku bisa memberikan keaslianku pada Pak Ali, bukan pada suamiku. Yuk simak ceritaku selengkapnya. Namaku Rianti Safitri, biasa dipanggil Riri. Usiaku saat ini sudah menginjak 28 tahun. Aku baru saja menikah setahun yang lalu dengan seorang pria yang dengan gigih berjuang menaklukkan hatiku. Namanya Ardiansyah, biasa dipanggil Ardi. Ia bekerja di pemerintahan dan berstatus PNS. Sebagai kepala keluarga, ia amat bertanggung jawab dan melindungiku. Makanya tidak salah kalau aku menerima cintanya, karena kegigihannya dan kedewasaan sikapnya. Lagi pula, dari sekian banyak teman laki-laki yang aku kenal dan juga berusaha bisa dekat dengan aku, hanya Bang Ardi lah yang sangat gigih dan dewasa. Bang Ardi tidak seperti pemuda-pemuda lain yang amat memamerkan kekayaan orang tua dan jual tampang. Padahal aku tidak peduli semua itu, sebab aku tidak memandang harta mereka. Lagi pula, aku juga tidak kekurangan akan harta, sebab aku sudah terbiasa menjadi orang biasa saja karena didikan orang tuaku. Meskipun sebenarnya kedua orang tuaku amat berada. Lagi pula, Bang Ardi juga tidak terlihat punya sikap sombong atas status keluarganya. Dia orangnya biasa saja, padahal ia adalah putra seorang pejabat yang amat disegani di daerahku. Namun, semua itu tidak tercermin dalam sikapnya. Ia amat sederhana dalam kesehariannya. Karena sama-sama merasa sudah cocok, akhirnya kami pun menikah. Kedua keluarga kami amat bahagia, terlihat dari raut wajah ayah dan ibuku dan juga mertuaku. Setelah selesai acara pernikahan itu, maka malamnya pun kami tidak melewatkan saat-saat yang biasa dikerjakan pasangan lain yang telah menikah. Padahal, saat itu aku masih merasa capek karena melakukan semua prosesi pernikahan siang tadi. Namun, demi membahagiakan suami dan melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri, maka aku pun menurut saja. Di malam pertama itulah untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berada sekamar dengan seorang laki-laki, karena dia adalah suamiku. Sebelumnya, aku mandi air panas terlebih dulu, agar segar, dan untuk menghapus segala makeup, juga pernak-pernik yang menempel. Begitu juga dengan suamiku, ia mandi juga. Setelah itu, barulah kami beranjak ke tempat tidur pengantin kami. Dengan hati yang berdebar-debar, aku pun mulai menerima perlakuan dari Bang Ardi. Awalnya, suamiku memberikan tanda cinta, kasihnya di keningku, dan terus ke yang lain-lainnya. Aku hanya menurut saja saat itu, maklumlah,
karena aku sedang melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri. Semakin lama, suamiku semakin intens dalam memberikan pengaruhnya padaku. Sampai-sampai aku sempat menutupkan kedua mataku pada saat menunggu saat-saat yang amat mendebarkan itu. Tidak lama kemudian, suamiku pun mulai membuatku semakin siap untuk ketingkatan yang selanjutnya. Untunglah di malam itu, lampu kamar telah disetel meredup. Jadi rasa grogi dan takutku tidak terlalu terlihat oleh suamiku. Bang Ardi pun terus berusaha dengan leluasa, karena memang itu adalah haknya. Karena kami sudah resmi menikah. Malam itu, suamiku akan mengambil haknya sebagai suamiku di malam itu. Dengan jantung yang berdebar-debar, aku menunggu apa yang akan ia berikan padaku. Malam itu aku pasrah. Aku malam itu belum berani untuk membalasnya. Aku khawatir nanti dibilang agresif oleh suamiku, padahal ini adalah malam pertama kami. Aku ingin memberikan hal yang terbaik padanya. Saat itu, aku hanya sempat meremas kain spray saja, terkadang juga rambut suamiku. Malam itu, suamiku benar-benar penuh semangat, tetapi yang membuatku heran adalah ketika aku memberinya isyarat agar segera ke langkah utama, suamiku tidak segera mengikuti isyaratku itu. Tetapi, dia terus saja melambungkan anganku dengan tanpa menyempurnakannya. Tetapi aku yang baru kali itu mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa dari seorang pria pun lama-kelamaan. Akhirnya, ia sampai juga di puncak merbabu. Walau suamiku belum sampai menyatukannya, sehingga aku masih tetap memiliki keaslianku itu. Sehingga suamiku itu membuatku merasa salut, karena dengan caranya yang seperti itu saja aku bisa senang. Bagaimana kalau sudah saling menyatu? Pasti jiwa ragaku akan lebih bahagia. Itulah yang ada di pikiranku saat mencapai puncak merbabu pertamaku. Dan itulah yang pertama kalinya dalam hidupku mendapatkan rezeki untuk yang pertama kalinya dari suamiku. Ada berjuta-juta rasa yang aku dapatkan saat itu, jika mengingat yang aku alami itu. Pantas saja semua pasangan ingin selalu mengerjakan hal itu jika bersama pasangannya, dan alangkah indah rasanya. Saat itu, aku seakan merasa terlambat. Kenapa tidak dari dulu-dulu aku menikah, jika rasanya seperti saat ini? Padahal saat itu, suamiku belum mengerjakan yang selengkapnya. Dengan begitu saja suamiku sudah membuatku gembira, apalagi jika telah terjadi layaknya pasangan suami istri. Apa yang aku peroleh ketika itu seolah membuatku kehausan, lalu aku minta izinnya untuk beristirahat sebentar. Suamiku mengizinkan, karena ia juga merasa haus. Lalu ia mengambil air minum yang tersedia di meja kecil dekat kaca riasku. Lalu ia bantu aku meneguk air minum. Air itu aku minum sampai tandas. Hingga kemudian suamiku menambah air lagi lalu meminumnya sendiri. Aku lihat pada suamiku masih banyak keringat. Hingga aku pun mengelapnya dengan handuk kecil yang tersedia di dekat pintu kamar mandi di kamarku. Selanjutnya, aku kembali ke tempat tidur dan menarik tangan suamiku untuk melanjutkannya kembali. Ia pun menurut, lalu ia masuk ke dalam selimut yang aku pakai. Dengan nalurinya, ia pun berusaha membuatku kesenangan. Aku saat itu sudah tahu akan keinginannya, yaitu bekerja yang sebenar-benarnya. Aku pun menurut dengan isyaratnya, suamiku lalu memposisikannya. Aku menurut dan hanya memicingkan mataku. Malam itu, mataku mulai berair, ada rasa sedih, dan juga rasa pengabdianku pada suami yang beberapa saat lagi akan merubah statusku yang gadis menjadi seorang istri yang berbakti pada suami. Lelehan air mataku mulai membasahi pipiku dan bercampur keringat karena keinginanku yang mulai datang. Perlahan suamiku mulai mencobanya, namun beberapa kali gagal. Tetapi ia terus saja berusaha tanpa mengenal putus asa. Tetapi apa yang dia dan aku impikan itu belum juga menampakkan hasilnya. Suamiku sekuat tenaga terus berusaha.
Aku pun terus memberinya jalan agar lebih mudah. Namun tanpa aku dan suamiku duga sebelumnya. Tiba-tiba saja di saat aku penuh harap, ketika baru di depan pintu itu, tahu-tahu suamiku sudah menyiramkannya. Seketika itu, suamiku terlihat syok dan kecewa. Aku juga merasakan hal yang sama dengannya. Padahal malam itu, kami ingin sekali mereguk indahnya malam pengantin, seperti yang dibilang oleh teman-temanku. Untuk menutupi rasa kecewaku malam itu, aku bilang pada suamiku, mungkin ia amat kecapekan, karena siangnya telah melaksanakan acara yang cukup membuat kami capek, hingga staminanya terkuras dan membuatnya gagal pada malam pengantin kami. Suamiku pun berpikiran begitu. Aku pun menghiburnya agar besoknya kami berbulan madu ke tempat rumah peninggalan kakekku. Rumah peninggalan terkenal dengan hawa sejuknya dan pemandangannya yang indah. Suamiku menyetujuinya. Dan malam itu pun kami lewati dengan berbagai pertanyaan dalam benakku. Apa yang sesungguhnya terjadi? Besoknya kami pun berangkat ke rumah peninggalan kakekku di tepi danau yang indah itu. Jaraknya kira-kira 100 km. Keluargaku memiliki rumah di sana, namun jarang ditempati karena sekarang yang tinggal hanyalah ayahku yang masih hidup. Rumah itu terbuat dari kayu yang cukup kuat dan bisa menampung 5 keluarga di dalamnya. Masih banyak kamar-kamar, juga halaman yang luas dan dipenuhi pohon-pohon dan sawah yang cukup luas. Namun, rumah ini tidak ada yang merawatnya, yang membersihkannya paling sebulan sekali. Itu pun dengan mengutus Pak Ali. Pak Ali sekarang masih tinggal bersama orang tuaku. Dialah yang selalu merawat dan membersihkan rumah peninggalan ini setiap bulan. Ia memang ditugaskan ayahku untuk merawatnya. Jadi, pohon-pohon dan halamannya masih terlihat indah, meskipun di sana-sini masih ada dedaunan yang berserakan. Rumah ini baru saja dibersihkan Pak Ali minggu yang lalu, karena aku bilang akan kesini setelah menikah. Di sekitar rumah itu terlihat sepi, tetangga-tetangga kami sudah tidak sebanyak dulu lagi. Mungkin karena penghidupan yang mulai sulit di kampung itu, maka mereka memilih merantau ke beberapa kota, hingga kampung ini sangat sepi. Kaum mudanya banyak yang merantau, yang tinggal hanya orang-orang yang berusia lanjut untuk menunggui rumah dan sawah serta ladang mereka. Tidak heran jika malam telah menjelang, suasananya sangat sunyi, dan yang terdengar hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahut-sahutan. Memasuki rumah itu, aku amat takjub karena amat bersih dan kamar-kamarnya juga bersih dan rapi. Hingga aku berencana suatu saat akan mengajak teman-temanku atau keluarga berlibur ke kampung saja. Selain udaranya masih bersih juga, alamnya masih asli. Juga hamparan sawah dan pemandangan danau yang amat indah. Setelah menurunkan perbekalan yang aku bawa dari mobil untuk beberapa hari di sini, aku pun mulai memasak makanan yang akan kami makan. Malum perutku mulai keroncongan. Begitu juga dengan suamiku. Tidak lama kemudian, kami pun makan berdua. Sehabis makan, kami pun berjalan-jalan keliling rumah. Suamiku terlihat kagum atas keindahan dan suasana rumah itu. Setelah senja menjelang rasa capek karena berkeliling kampung dan bersilaturahmi dengan tetangga yang kebanyakan lansia dan anak-anak kecil. Kami pun pulang ke rumah, sampai di rumah kami pun langsung mandi. Suamiku sempat menganjurkan agar mandi berdua saja, namun aku bilang jangan dulu. Selain aku masih malu, lagian ini di kampung. Apa kata orang jika ada yang tahu? Itulah alasanku, suamiku bisa maklum. Selesai mandi, kami lalu makan lagi. Perut seolah lapar lagi, sebab di daerah yang udaranya dingin ini, perut seringkali mudah lapar. Setelah perut terisi, kami pun duduk-duduk berdua di ruang tengah sambil menonton televisi. Namun, niat menonton itu seolah sima setelah suamiku tahu-tahu sudah memulainya.
Seakan tidak ada acara yang cocok ditonton selain berduaan dan bersenang-senang dengan suamiku, maklum pengantin baru. Setelah mematikan TV dan memastikan pintu dan jendela terkunci, kami pun beranjak ke kamar. Di dalam kamar kami, lanjutkan lagi. Malam itu, aku sudah berani membalas. Kami lalu naik ke atas tempat tidur yang ditutupi oleh kelambu. Dan di dalam kelambu itulah, akhirnya kami melanjutkan apa yang sempat tertunda. Mungkin karena aku sudah tidak merasa canggung lagi, sebab dialah yang akan membimbing hidupku nantinya, aku pun sudah mulai berani membalas. Kami sudah tidak lagi merasakan hawa dingin, karena suamiku mampu membuat hangat suasana malam itu. Akhirnya, kembali aku pun merasa kalau sudah siap untuk menerima pekerjaan dari suamiku. Ia kembali mengulang kejadian di malam pertama kemarin dengan cara yang masih hampir sama. Setelah istirahat sejenak, suamiku kembali melanjutkannya. Akan tetapi, kejadian malam kemarin itu pun terulang lagi. Suamiku tiba-tiba menyiramkannya sebelum memasuki pintu yang tersedia. Aku agak kecewa, namun tidak aku perlihatkan pada suamiku. Aku hanya bilang, mungkin Bang Ardi hanya tergesa-gesa, karena kita berdua sama-sama belum berpengalaman, Bang. Itulah kata-kataku untuk menghiburnya. Suamiku terlihat kecewa juga, namun ia sudah terlihat akan tidur. Aku mencoba untuk membuat suamiku kembali mau, dan ternyata berhasil. Akan tetapi, lagi-lagi suamiku gagal seperti yang sebelumnya. Sehingga, alangkah kecewanya aku malam itu, dalam hati aku merasa tidak berarti. Suami yang aku cintai kembali tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki sejati. Alangkah malangnya nasibku saat itu. Namun, rasa kemanusiaanku kembali terusik. Sungguh naifnya aku yang amat mencintai suamiku. Aku juga merasakan beban psikologis suamiku saat itu. Ia amat terpukul karena ketidakmampuannya malam itu dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik. Dengan terbata-bata, suamiku meminta maaf padaku. Ia amat menyesal, katanya. Lalu sebagai seorang istri, aku pun memberinya support agar jangan berhenti mencoba atau kalau bisa diobati. Apalagi zaman sekarang sudah banyak obat atau klinik pengobatan yang melakukan penyembuhan untuk masalah yang satu ini. Ia pun mohon padaku agar jangan meninggalkannya karena masalah itu. Aku pun memberinya rasa percaya diri. Bisa saja kita coba cara lain agar bisa menyembuhkan gangguannya itu. Aku memberinya jaminan bahwa aku tidak akan meninggalkannya. Bagiku, jika saja aku meninggalkannya, berarti aku telah gagal menjadi seorang istri dan amat mencoreng muka keluarga di depan orang banyak. Apalagi bagi suamiku, ia akan malu, keluarga besarnya akan merasa dilecehkan. Dan demi menjaga perasaan suamiku, maka aku pun tetap melaksanakan kewajibanku pada malam-malam tertentu dengan suamiku. Aku selalu dibantunya untuk mencapai puncak merbabu. Namun, setiap kali ia mencoba untuk mengerjakan yang seharusnya, ia selalu saja gagal. Hal ini berlangsung hingga beberapa bulan, dan berbagai cara pengobatan baik yang medis dan alternatif telah dilakukan. Namun, hasilnya tetap nihil, sehingga sampai saat itu aku masih asli. Kehidupan rumah tangga kami pun tetap berlangsung seperti rumah tangga orang lain. Namun, jauh di lubuk hatiku juga suamiku, kami merasa hambar. Ia seringkali aku lihat termenung dan menyendiri. Dan sebagai istri yang baik, aku terus menutupi kekurangannya itu. Namun, sampai kapan? Aku tidak mengetahuinya. Aku menutup rapat rahasia ini agar jangan ada pihak yang tersakiti. Di luaran kami terlihat keluarga yang cukup bahagia dan sempurna. Namun, semua orang tidak punya hak untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kami berdua. Selain itu, aku akui, meski di dalam rumah tangga kami punya problem, namun di luaran karier suamiku semakin menanjak.
Dia ditunjuk sebagai pimpinan sebuah bidang di kantornya. Aku pun merasakan hal yang sama, usahaku semakin maju. Permintaan akan hasil perkebunan dan perdagangan yang aku pimpin semakin banyak. Hingga aku harus menambah beberapa orang karyawan dan membuka cabang di daerah. Aku pun berusaha menjalankannya dengan baik nasihat orang tuaku agar mempekerjakan anak-anak muda yang punya potensi aku jalankan. Meski terkesan nepotisme, aku merekrut lulusan perguruan tinggi yang berasal dari daerah asal orang tuaku. Selain merasa iba jika mereka lulus, namun tidak mendapat pekerjaan, lagi pula itu adalah pesan ayahku yang aku turuti. Lagi pula, tindakan ini akan berdampak pada pendapatan mereka, sehingga bisa membantu ekonomi keluarganya di kampung yang aku lihat amat kesulitan terhimpit masalah ekonomi. Meski usahaku maju dan berkembang demikian pesat, aku tidaklah melupakan kewajibanku sebagai istri. Begitu juga dengan Bang Ardi, ia amat memperhatikanku dengan amat mesra. Ia berharap agar dengan perkembangan usahaku itu dapat menghilangkan kegundahanku selama ini. Ia pun cukup bijaksana memberiku beberapa kesempatan untuk berkembang. Terkadang, aku merasa sedih jika aku pulang malam setelah meninjau cabang di daerah. Aku menemui suamiku telah tertidur dengan nyenyaknya. Aku tidak mau membangunkannya. Mungkin saja dia terlalu capek dengan pekerjaannya seharian, yang terkadang meninjau proyek-proyek yang harus segera diselesaikan. Aku sekuat tenaga mengendalikan keinginanku yang datang di saat-saat tertentu. Pernah aku merasa terkejut dan sedih, yaitu di saat ibuku menanyakan padaku, apa aku sudah isi apa belum? Dengan cara bercanda, aku jawab dengan seadanya sambil berlalu. Aku tidak ingin mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan suamiku. Aku juga tidak menampik jika akhir-akhir ini ada salah seorang kolegaku yang berusaha mendekatiku. Padahal ia tahu aku telah menikah, namun ia tampaknya tidak peduli. Akhirnya, aku memutuskan hubungan bisnis dengannya, sebab aku tahu kalau ia akan mempergunakan cara-cara tidak baik dalam bisnis. Apalagi sambil merayu aku untuk mau menuruti kemauannya. Aku tidak peduli apakah ia akan memberikan perusahaanku fasilitas atau tidak, bagiku semuanya hanya omong kosong. Dia mengira aku gampang dipengaruhinya dengan iming-iming fasilitas. Akhirnya, aku terbebas dari cara-cara buruk bisnis itu. Aku pun tetap melanjutkan hidupku. Tidak lama setelah menikah dan tinggal di rumah orang tuaku, suatu hari Bang Ardi bilang padaku untuk pindah dari rumah orang tuaku. Sebab ia merasa tidak enak hati jika selalu tinggal bersama mertua. Apalagi ia sudah menyiapkan sebuah rumah mungil dan terletak di pinggiran kota yang masih sejuk udaranya. Rumah itu baru saja ia beli, dan aku nilai harganya cukup lumayan dan amat bagus bagi keluarga muda seperti aku. Aku amat bahagia mendengar kabar dari Bang Ardi, sebab ia telah memikirkan masa depan keluarga yang kami bentuk. Meskipun awalnya kedua orang tuaku keberatan atas permintaan menantunya itu, akhirnya mereka memahaminya juga. Maka, aku pun mulai tinggal di rumah baru kami. Sebagai nyonya muda, aku tentunya ikut mengatur dan mengisi segala perabotan di rumah baru kami itu dengan hasil jerih payah kami berdua. Aku sering ke rumah orang tuaku jika di kantor tidak terlalu sibuk. Terkadang aku tidur di sana agar mereka tidak merasa kehilangan. Terkadang, di saat suamiku mendapat tugas keluar daerah untuk meninjau proyek untuk beberapa hari, aku selalu tidur di rumah orang tuaku. Syukurlah belakangan ini, cucu Pak Ali sering datang dan menginap di rumah orang tuaku. Mereka amat terhibur dengan kehadiran anak itu. Ada semburat kesedihan pada orang tuaku karena aku belum mampu memberinya cucu yang amat mereka harapkan. Sering mereka berdua ke tempat kakakku di provinsi tetangga untuk mengobati kerinduan mereka pada cucunya. Aku pun terkadang menyempatkan diri
juga ikut orang tuaku ke sana untuk melihat kelucuan keponakanku. Di hari tuanya, orang tuaku amat menikmati hari tuanya dengan mengunjungi anak-anaknya yang telah memberinya beberapa orang cucu yang manis-manis dan gagah-gagah. Hingga terjadilah peristiwa yang merubah hidupku. Ketika itu, kedua orang tuaku mengunjungi anak dan cucunya selama sebulan. Aku tentunya harus sering melihat-lihat rumah orang tuaku itu, meskipun ada yang menungguinya, yaitu Pak Ali dan istrinya. Aku hanya berkunjung untuk beberapa saat. Saat itu, kebetulan, pekerjaan di kantor agak santai, dan memang saat itu amat santai. Pak Ali itu amat tahu akan kewajibannya. Ia tidak pernah melupakannya, meski kadang tidak disuruh. Mungkin itu adalah rasa pengabdiannya kepada mendiang kakekku. Jadi, ia amat dipercaya bisa memelihara rumah yang di kampung itu. Siang itu, ia hendak berangkat dan bertemu denganku. Aku yang sudah beberapa bulan tidak lagi pernah ke sana. Terakhir saat aku berbulan madu beberapa bulan yang lalu. Aku ingin juga ke sana. Aku rindu suasananya yang alami dan sejuk. Kebetulan, suamiku lagi mendapat pelatihan di luar kota selama 1 bulan. Aku berpikir, alangkah nyamannya jika bisa ke desa saat itu, namun aku harus izin dulu pada suamiku. Aku tidak ingin berangkat tanpa izin dari suamiku. Aku pun bilang bahwa aku berangkat dengan Pak Ali, orang yang amat dikenal suamiku. Jadi, selama aku ke desa itu, suamiku tidak akan khawatir terhadapku, sebab aku berangkat dengan orang kepercayaan keluarga kami. Melalui telepon, aku minta izin. Ia pun memberiku izin dan berpesan agar berhati-hati di jalan jika aku sedang menyopiri mobil. Dengan berterima kasih pada suamiku yang memberi izin, aku berangkat bersama Pak Ali. Mobil aku yang nyetir, sebab Pak Ali tidak bisa menyetir mobil. Padahal, dari dulu ayahku menyuruhnya belajar setir, namun ia tetap tidak mau. Ia lebih suka menjadi pembantu dan juga menjaga rumah saja katanya. Siang itu aku berangkat, yang sebelumnya aku makan dulu, karena disuruh istri Pak Ali. Istri Pak Ali berpesan padaku untuk jangan ngebut dalam menyetir mobil. Nasihat ibu yang sudah aku anggap orang tuaku itu aku turuti. Aku pun berpesan padanya agar hati-hati di rumah sebelum aku berangkat. Pak Ali duduk di depan di sampingku. Selama perjalanan, ia beberapa kali mengingatkan aku untuk berhati-hati karena hujan dan banyaknya kendaraan yang bersiliweran. Karena sudah menganggap dia orang tuaku sendiri, makanya aku menurut saja hingga menempuh jalan yang berbelok-belok. Beberapa jam kemudian, kami sampailah di rumah kakekku itu. Setelah berkeliling rumah dan merasa capek, aku pun masuk ke dalam. Lalu aku mengambil kunci dan memasukkan tas bawaanku dan menaruhnya di kamarku. Setelah itu, aku bergegas mandi, sebab senja sudah menjelang. Di daerah itu, jika senja kita mandi, maka hawanya sangat dingin. Aku lalu masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Pak Ali masih sibuk membersihkan ruang demi ruang dengan menyapu. Lalu ia pun memasak untuk makan malam nantinya. Tidak berapa lama kemudian aku selesai mandi. Senja itu, aku hanya mengenakan baju piyama, sebab aku ingin rileks. Aku juga tidak lupa menyemprotkan parfum kesukaanku. Aku terbiasa memakainya, meski di rumah saja. Rasa capekku seakan hilang karena mandi dengan air segar dari pegunungan itu, kepenatanku seakan sima seketika. Beberapa saat aku tertidur, aku terbangun karena ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamar. Aku pun menyahut dari dalam. Rupanya, Pak Ali yang mengetuk pintu, ia berkata bahwa makanan telah terhidang dan aku disuruh makan. Dengan sedikit bermalas-malasan, aku buka pintu kamar dan berjalan menuju meja makan di ruang belakang. Aku duduk, saat itu aku baru sadar bahwa saat itu telah jam 9 malam, berarti aku sudah tertidur selama 2 jam.
Pantas saja aku merasa segar dan lapar. Lalu aku mulai menyendok nasi ke piringku. Aku pun memanggil Pak Ali untuk makan bersamaku. Namun, ia bilang ia sudah makan dari tadi. Ia pun bilang, biar aku saja yang makan. Ia pun berlalu sambil bilang akan mengecek pintu dan jendela dan memastikan bahwa telah terkunci apa belum. Selama aku menikmati makanan yang aku makan itu pun, baru aku sadar bahwa malam itu hujan dengan derasnya. Aku pun berpikir, pantas saja Pak Ali tidak begitu terdengar teriakannya saat membangunkan aku tadi. Dan syukurlah, mobil telah aku masukkan ke garasi. Jadi, aku tidak perlu repot lagi memindahkannya. Merasa perutku sudah kenyang dengan makanan yang enak, aku pun membereskan meja makan. Piringnya aku letakkan di tempat pencucian dan meja makan aku tutup dengan tudung saji. Lalu, aku beranjak ke ruang tengah. Aku menyalakan televisi, namun gambarnya kurang bersih. TV aku matikan. Aku ke kamar dan mengambil HP. Ku telepon suamiku dan bilang aku sudah sampai di rumah dan habis makan. Ia pun bilang agar aku jangan terlalu lama di desa itu, apalagi aku kan ada pekerjaan. Aku pun bilang kalau aku paling lama 3 hari dan kerjaan sudah ada yang mengerjakan. Suamiku pun berpesan agar aku jangan membiarkan Pak Ali sendirian membereskan rumah yang begitu besar. Kasihan, katanya. Pak Ali sudah tua, nanti ia bisa sakit, pesan suamiku. Aku pun menyetujuinya, dan memang aku akan bantu, kataku. Lalu telepon aku tutup sambil mengucapkan salam padanya. Aku tidak menemukan Pak Ali di ruangan itu. Aku cari-cari, dan rupanya ia berada di dapur sedang membetulkan letak meja. Aku bilang padanya tentang pesan suamiku tadi, dan salam dari suamiku. Pak Ali pun berterima kasih, lalu aku beranjak ke ruang tengah. Aku bilang pada Pak Ali agar besok saja melanjutkan pekerjaan itu. Ia pun setuju dan mengikuti ajakanku untuk ke ruang tengah saja. Mending ngobrol-ngobrol, kataku. La pun mau duduk di hadapanku, kemudian ia pun bercerita tentang masa lalu kakek dan nenekku. Ia bilang, kakek orangnya amat baik dan perhatian pada orang Yain, sama seperti ayahku. Pak Ali juga bilang, aku lebih mirip sifat-sifat nenekku, dan wajahku lebih mirip ke nenekku, katanya. Memang aku tidak sempat melihat dan bertemu nenekku, karena di saat aku lahir, nenekku telah tiada. Pak Ali pun bercerita tentang sejarah keluarganya yang miskin dan diselamatkan oleh kakekku. Juga ayahku telah menganggap dia adalah saudaranya. Singkat cerita, aku pun bertanya kabar tentang anaknya, yaitu Yuli yang seusia denganku. Pak Ali bilang bahwa Yuli telah memiliki anak yang baru berusia 1 tahun. Memang dia duluan menikah dari aku. Aku pun bilang, alangkah bahagianya ia punya beberapa cucu. Dengan wajah cerah, ia pun tersenyum, lalu ia balik bertanya padaku, kenapa aku belum juga bisa memberikan cucu pada ayahku, padahal ia tahu aku menikah sudah hampir 1 tahun. Saat itu mukaku bersemu merah. Aku tidak mungkin menceritakannya, apalagi kepada Pak Ali. Ini adalah rahasia aku dan Bang Ardi. Padahal jika Pak Ali tahu bahwa hingga sampai saat itu, aku masih asli gadis. Aku diam saja saat ia bertanya padaku. Aku hanya tersenyum sedikit, takut keceplosan omongan. Pak Ali pun bertanya, apa aku memakai program keluarga berencana? Aku pun bilang tidak. Malah aku jawab, mungkin belum diberi yang di atas jawabku. Lalu ia pun tanya lagi, apakah aku dan suami sudah periksa ke dokter? Aku jawab sudah dan baik-baik saja. Lalu dia bilang, jika belum juga, aku disarankan untuk pakai obat alternatif atau ke dukun kampung, terangnya. Aku diam saja, dalam hati aku berkata, biar kemanapun berobat jika suamiku tetap seperti itu, ya mana bisa hamil, bisik hatiku. Pak Ali terus memandangiku, lalu ia bilang agar aku terus berusaha agar cepat mendapatkan keturunan. Aku diam saja dan bilang, malas Pak, jangan ngobrol itu lagi. Kataku mengalihkan topik.
lah terus mendesakku. Ia bilang, aku bukanlah orang lain lagi baginya. Lah bilang, ia telah menganggap aku anaknya. Jadi, aku dimintanya agar bicara terus terang, dan ia pun berjanji akan tutup mulut dari ayahku. Sebab selama ini, ia mendapatkan gambaran dan melihat ada yang ganjil dari rumah tanggaku. Tidak seperti rumah tangga kakak-kakakku dan anak-anaknya. Ia yakin aku menyembunyikan sesuatu. Pak Ali bilang, ia tahu aku berbohong pada kedua orang tuaku selama ini. Dan dari pancaran mataku, ia yakin aku menyembunyikan masalah. Pak Ali juga bilang, meski ia bukanlah orang yang berpendidikan dan luas pergaulannya, namun ia mengerti tentang kehidupan ini. Aku bilang, janganlah terlalu dipikirkan, nantinya juga selesai sendiri, kataku. Lalu dijawab, selesai gimana? Wah, masalahnya saja belum dicarikan jalan keluar, katanya. Lalu aku pun disuruh memandang matanya. Aku yang saat itu memandang remeh padanya, lalu memandang bola matanya, seakan aku telah jujur. Namun Pak Ali bisa menebak kebohonganku saat ini. Ia pun bilang kalau saat itu aku menganggap remeh nasihatnya. Aku akhirnya merasa bersalah dan memang meremehkan nasihatnya saat itu. Lalu ia pun minta aku berkata jujur padanya dan ia berjanji akan merahasiakan pada siapapun meski kepada orang tuaku. Akhirnya, karena didesak, aku pun akhirnya menceritakan tentang keadaan sesungguhnya di rumah tanggaku. Inilah pertama kalinya aku bercerita pada orang lain tentang rahasiaku selama ini. Aku ceritakan mulai dari saat malam pertama hingga saat itu. Mata Pak Ali terbelalak mendengar penuturanku. Ia tidak menduga kejadian yang aku alami. Dan ia pun bertanya padaku, berarti sampai saat ini aku masih gadis? Aku mengangguk dan menitikkan air mata. Ia menghela nafas dengan berat. Sambil geleng-geleng kepala, ia berkata, kenapa tidak bilang dari dulu biar dicarikan cara pengobatan suamiku, katanya. Aku pun menerangkan pada Pak Ali bahwa segala cara sudah dicoba termasuk berobat alternatif. Lalu dia diam dan memandangiku yang masih menangis terseduh-seduh. Dia bertanya, apa aku akan minta cerai dari suamiku? Aku menjawab, belum terpikirkan Pak, jawabku. Aku semakin sedih mengingat keadaan suamiku hingga aku pun terus menangis. Pak Ali berusaha membujuk aku agar jangan terlalu sedih dan dia minta aku jangan menangis lagi. Aku tidak sanggup untuk berhenti menangis, meski saat itu beban perasaanku sudah aku keluarkan. Namun, mengingat kejadian bersama suamiku, aku menjadi amat sedih. Pak Ali lalu berdiri dan pindah duduk di sampingku. Ia lalu memegang kepalaku seperti seorang ayah pada anaknya. Sungguh sedih keadaan kamu, nak, katanya. Aku lalu menjatuhkan kepalaku pada dadanya sambil terisak. Ia lalu membelai-belai rambutku. Saat itu, aku merasakan pelukan seorang ayah dengan penuh kasih sayang. Aku terus menangis dan menumpahkan penderitaanku. Lalu Pak Ali mengangkat wajahku yang basah karena air mata. Ia pun menghapusnya dengan telapak tangannya, minta agar aku jangan menangis lagi. Seakan mendapatkan tempat menumpahkan keluh kesah, aku pun memeluknya dengan erat. Padahal saat itu, kondisiku amat labil dan rapuh karena keadaan rumah tangga yang masih bermasalah. Aku pun tidak malu lagi bersandar padanya. Aku merasa damai saat itu. Aku tidak peduli lagi dengan siapa aku di dalam rumah besar itu dan hanya berdua. Beberapa lama kemudian Pak Ali diam saja, pandangannya jauh seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku tetap saja rebah di bahu Pak Ali. Lalu ia mengusap-usap pipiku lagi seraya berkata, Bapak bisa membantu. Nah, bantuan apakah yang akan diberikan oleh Pak Ali? Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini,
kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.